Kalau kita ngobrol di media sosial, saya misalnya orang yang selama ini mendukung Ganjar Pranowo, itu selalu ditanyain, apa prestasi Ganjar? Apa prestasi Ganjar? Padahal kalau kita mau sedikit rajin aja buka-buka informasi dari berita-berita di medsos atau berita-berita di media mainstream itu gampang banget kok kita lacak. Kita tahu ada membangun 1 juta rumah atau memberesi 1 juta rumah di Jawa Tengah, 1 juta lebih maksud saya, sehingga jadi layak huni, kemampuan Ganjar dalam menurunkan angka kemiskinan. Rocky Gerung misalnya selalu teriak-teriak, indeks kemiskinan di Jawa Tengah itu 9, sekian persen lebih tinggi dari indeks kemiskinan nasional misalnya. Sementara Jakarta indeks kemiskinannya 7%. Iya, emang bener. Jakarta kota yang fasilitasnya sudah lengkap. Infrastrukturnya sudah lengkap. Perusahaan-perusahaan besar adanya di sini. Wajar dong kalau masyarakat Jakarta lebih sejahtera dibanding masyarakat di Jawa Tengah. Apalagi dibanding masyarakat di NTT atau di Papua sana. Jadi mengukur kinerja seorang pemimpin itu nggak bisa dilihat dari angka absolut. Kalau di Jawa Tengah tingkat UMR-nya masih jauh dari Jakarta, ya wajar. UMR kan dihitung dari kebutuhan di tingkat regional. Kalau misalnya biaya hidup di Jawa Tengah lebih kecil, UMR-nya jauh lebih kecil dibanding di Jakarta yang biaya hidup lebih besar. Saya ingin ngomong bahwa nggak fair kalau kita menilai Jawa Tengah yang sampai sekarang itu prosesnya dari dulu, dan indeks kemiskinan itu dihitung sekarang dengan Jakarta yang dihitung sekarang. Jakarta mau siapapun gubernurnya ya pasti jauh lebih kaya dibanding daerah-daerah lain di luar Jakarta. Jawa Tengah mau siapapun gubernurnya pasti posisinya belum bisa melompati Jakarta. Kenapa ya? Infrastruktur, ya bukan ibu kota negara, bukan ibu kota pemerintahan di sana. Artinya pusat bisnis juga nggak ada di sana, adanya di Jakarta. Jadi wajar. Gimana cara ngukurnya? Cara ngukurnya gini. Hitung misalnya berapa jumlah orang miskin sebelum Ganjar menjabat. Lalu hitung berapa yang berkurang setelah dia menjabat. Itu cara mengukurnya. Hitung berapa peningkatan ekonomi dari sebelum dia menjabat sampai setelah dia menjabat. Kan jelas tuh angka-angkanya di BPS sudah jelas sekali. Jadi bukan angka absolutnya, tetapi pergerakan dari mulai dia menjabat sampai selesai atau hampir selesai menjabat. Itu cara menghitung atau cara mengukur keberhasilan seorang pemimpin. Bukan di angka absolutnya. Kalau di angka absolutnya, siapapun yang mimpin Jakarta, katakanlah 10 tahun atau 5 tahun ke depan, pasti lebih hebat. Kalau misalnya ukuran absolutnya ya, pasti dianggap Jakarta lebih berhasil dibanding misalnya provinsi yang jauh dari Jakarta. Ya kan? Kenapa? Jakarta nggak ada gubernurnya juga, bergerak sendiri. Bisnis jalan sendiri, ekonomi jalan sendiri. Akan berbeda di wilayah-wilayah yang ekonominya belum kuat. Jadinya harus dilakukan intervensi agar ekonominya bergerak. Cara ngukurnya gimana keberhasilan? Ukur misalnya Anies dari sebelum menjabat dan setelah menjabat. Berapa pengurangan angka kemiskinan? Kalau ternyata naik, ini namanya nggak berhasil dong. Tidak berhasil menurunkan kemiskinan di Jakarta. Sementara angka kemiskinan di Jawa Tengah menurun drastis. Angka penderita stunting di Jawa Tengah menurun drastis. Angka rumah layak huni di Jawa Tengah meningkat drastis karena ada intervensi atau kebijakan pemerintah. Itu cara menilainya. Terus ada juga tuh biasalah dalam diskusi-diskusi kan. Coba tanya, kira-kira apa prestasinya Pak Prabowo? Oke,
Yang keluar apa? Wih, Pak Prabowo baru aja beli pesawat baru. Pesawat jenis F-15X yang teknologi paling mutakhir. Kemarin Pak Prabowo baru aja beli pesawat bekas Mirage 2000 dari Qatar. Padahal pesawat bekas itu dulu pernah ditawarkan ke Indonesia gratis, tapi sekarang kita beli dengan harga 12 triliun. Coba ketika kita ngomong prestasinya Prabowo, isinya belanja melulu. Prabowo baru beli ini, baru beli itu, baru beli ini. Pertanyaannya simpel. Kalau lu nih ya, punya duit, duitnya dari bapak lu, terus kalau ditanya prestasi lu apa? Prestasinya gue baru beli mobil baru, gue baru beli rumah baru, gue punya motor gede baru, duitnya duit bapak lu. Itu prestasi lu? Enggak. Orang lihat itu prestasi bapak lu. Sementara Prabowo duitnya dari mana? Ya duit APBN. Jadi kalau prestasinya cuma belanja, itu nggak ada bedanya dengan emak-emak konsumtif. Gaya, tampil, tetapi prestasinya ya menghabiskan uang suami misalnya. Kalaupun ya nggak salah juga namanya Menteri Pertahanan prestasinya ya beli senjata. Tapi sebetulnya itu nggak bisa kita ukur sebagai sebuah prestasi. Kenapa nggak bisa kita ukur? Pertanyaan yang jauh lebih penting, perubahan signifikan apa yang terjadi dalam dunia pertahanan kita itu prestasi. Karena bukan cuma belanja, tapi ada effort di sana, ada usaha perbaikan di sana, ada kemampuan untuk ngeberesin manajemen di sana. Misalnya, Menteri Pertahanan kita berhasil, buktinya ketahanan pangan kita jauh lebih kuat. Oke. Apa salah satu datanya? Itu food estate di Kalimantan Tengah. Halo, food estate di Kalimantan Tengah, 17.000 hektar hutan ditebangin pohonnya, tetapi sampai sekarang gagal. Boleh dikatakan itu justru perusakan lingkungan yang serius, bukan prestasi, tapi kegagalan. Artinya apa? Kalau disuruh kerja yang bukan belanja, yang bukan ngeluarin duit buat orang, buktinya ternyata tidak berhasil. Keberhasilannya cuma dari belanja ke belanja lagi. Ya kalau belanja mah semua juga bisa. Orang punya duit kan mau beli apa aja juga bisa. Namanya kan begitu. Dalam dunia kita, kalau lo punya duit, lo bisa beli apa aja kan? Kecuali beli harga diri. Beli relawan bisa kalau punya duit. Beli pendukung bisa kalau punya duit. Beli orang yang sudah punya partai untuk mendukungnya. Padahal partainya mendukung calon yang lain, bisa kalau punya duit. Itu prestasi belanja semuanya. Akan jauh berbeda kalau prestasinya adalah prestasi hasil kerja. Difikirin secara serius, sistemnya difikirin bagaimana kemudian membangun misalnya rumah masyarakat yang 1 juta itu, melibatkan masyarakat sekitar. Itu butuh tenaga, butuh pikiran, butuh usaha yang terus-menerus agar bisa tepat sasaran. Rumah yang dibangun tepat sasaran karena benar-benar memiliki atau dimiliki oleh orang yang ekonominya jauh di bawah standar. Itu cara kita melihat prestasi. Sekali lagi ya, gue sering berdebat di medsos atau gue sering ngeliat di medsos. Biasanya serangan terhadap Ganjar itu, apa prestasi Ganjar? Yang nyerang tuh ya pendukung-pendukung Prabowo. Apa prestasi Ganjar? Apa prestasi Ganjar? Ketika sudah diterangkan satu-satu, ini loh prestasinya. Ini loh realitanya. Ini loh UMKM yang makin maju. Ini loh kredit usaha rakyat yang terdistribusi dengan baik di Jawa Tengah. Ini loh usaha untuk mengentaskan kemiskinan. Ternyata kita balikin. Apa prestasinya Prabowo? Belanja. Dia adalah menteri yang paling jago belanja. Itu prestasi? Gue rasa sih bukan. Itu cuma hobi aja. Sama kayak emak-emak hobi belanja. Gue rasa itu sebagai informasi aja buat kita. Kita sih berharap para capres ini punyalah prestasi-prestasi yang memang hasil keringetnya sendiri, yang memang hasil olahan pikir sendiri, yang memang hasil manajemen dia sendiri.
bukan cuma kontestasi lomba belanja. Ini kan kayak lomba dulu ada waktu zaman gua SMP ya, lomba cover boy atau cover girl gitu kan. Yang dilombain apa? Yang dilombain wajah cantik, wajah ganteng. Itu mah bukan lomba. Itu kan lomba dari anugerah Tuhan kan. Lo ganteng, lo cantik kan dari emak bapak lo. Emak bapak lo itu kan memang dari emak bapaknya lagi. Jadi lo ganteng, lo cantik itu anugerah Tuhan. Mereka hanya memperlombakan anugerah Tuhan, bukan memperlombakan usaha diri sendiri. Misal dengan lomba cerdas cermat. Beda. Ini adalah lomba usaha manusia. Jadi orang harus belajar untuk mengetahui pelajaran-pelajaran. Gue lebih mengapresiasi ini. Lomba bulu tangkis, main bola, itu jauh lebih apresiatif ketimbang lomba ganteng-gantengan sama lomba cantik-cantikan. Itu lomba anugerah Tuhan. Yang tentu saja ada batasan. Gua misalnya nggak mungkin menang lomba cover boy. Gue pernah menang lomba cover boy, cuma ngangkat-ngangkat koper di stasiun. Itu juara cover boy. Koper boy maksudnya. Gue Kaku tadi. Terima kasih.